Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bertemu dengan komunitas kita KKGO Pulau Gadung Channel. Melambung gak tanggung-tanggung. Bintang tamu kita dulu nih, kita Silakan. Oke. Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Agung Muardi. Dulu saya mengajar di SD Pisangan Timur 10. Pistim 10. Iya, KKGO Pulau Gadung masih dulu. Mana nih, ada nggak Pistim 10 ya? Pistim 10 nanti kalau ada anak-anak muridnya Siap. yang dulu sama Pak Agung. manggilnya Pak Agung apa? Pak Agung dulu, Pak Agung. Pak Ya? Iya, Oh, Pak lumayan Agung. udah berjenggot. Silakan jangan lupa ya. Jangan lupa di komen ya Iya, nanti iya, anak-anak ya. siap, Halo siap, Pak siap. Agung ya. Pasti masih kenal. Iya, Lanjut iya, Kak Dika. siap. Kira-kira Oke, Oke. tadi kan lagi perkenalan nih, Pak Siap. Agung. Siapa perkenalan lagi dong? Boleh dong, Iya. kita mau tahu nih penonton. Oke, saya dari SDN Pisangan Timur 10, kemudian saya keterima CPNS ya. Wih, mantap. Masih berkata lain gitu ya, akhirnya saya harus meninggalkan Pulau Gadung. Wah, sedih sih. Oi. Tapi hatinya masih di Iya, Pulau masih. Gadung nih. Sampai saat main ini bolanya masih sampai ada di di Pulau Gadung. Gadung. Tapi kita masih dalam komunitas Iya, olahraga. olahraga, betul. Ada KKGO DKI. Siap. Iya kan, kita masih tetap satu naungan. Masih. Ya, kemudian saya ngajar pindah di SMP Negeri 252 Jakarta sekarang. Pindah dari dulu, kalau dulu kemarin SD, sekarang pindah ke SMP. Naik kelas. Naik jenjang. Jenjang apa naik kelas itu? Naik kelas. Kalau naik kelas tergantung perspektif masing-masing. Iya. Ya, jadi kemudian kebetulan saya kemarin megang tim Softball Ultra DKI Jakarta gitu. Softball. Kalau tadi rugby, sekarang softball. Coach apa atlet? Di 2020 ini kemarin pelatih. Pelatih. Mantap. 2 poin berikutnya kebetulan pemain. Karena di cut Atlet off ya, umur, atlet ya. iya, karena di cut off umur yang udah tua-tua nggak boleh main nih. Jadi Berarti ngaku udah iya. tua. Padahal sih hati masih pengen main. Masih- hatinya masih Iya, muda, Masih berarti hati ya. masih muda ya. Karena di cut off umur jadi ya mau nggak mau. Tapi dibilang tua itu apa sih kategorinya? Dibilang di cut off umur tuh apa? Oh, iya. Umur atau kemampuan? Ah, itu dia. Jadi di softball itu olahraga yang cukup spesial ya. Spesial dalam arti bukan kayak yang lain ya. Kalau di softball semakin tua semakin bagus sebenarnya. Nah, jadi semakin tua-tua tua keladi. makin jadi ya, Iya. tua-tua keladi. Kalau di cabang-cabang yang membutuhkan endurance, nah itu softball nggak kayak gitu. Softball itu olahraga yang teknikal. Jadi ketika perbedaan baru main setahun 2 tahun sama orang yang main udah bertahun-tahun, itu teknik bermainnya cukup jauh berbeda. Pasti ketahuan. Pasti berbeda, ya? ketahuan. Jadi kalau kita nih Iya. diajak main diketawain Pak. Gitu. Jadi Begitu lempar, kamu baru main jadi ya. gitu. Jadi prosesnya panjang kalau di softball. Jadi umur pemain softball itu usia emasnya itu di 30 tahun ke atas sebenarnya ya, karena di PON 2008 itu usia pemain softball DKI itu di atas 30 rata-rata dan masih bisa dapat medali emas. Saya tahan. Siap. PON 2008. Ya, PON Ya kan, PON 2008 di Kaltim. Pak Agung ini sebagai pemain, 2008 itu saya masih baru berkecimpung di softball. tapi sudah masuk di tim DKI. Sudah seleksi, cuma memang kondisinya memang yang tua-tua yang saya berkaca diri lah. Oh. Ketika melihat senior-senior, jago-jago ya. Jago. Udah saya mundur aja deh. Karena memang udah kualitasnya tuh beda. Oh, berarti Itu lihat 2008 ya? 2008. 2012. 2012 baru saya beranikan diri untuk ikut seleksi. Kemudian ketika itu saingannya luar biasa nih, pelatnas semua nih saya bilang. Saya kemarin di 2012 saya sempat jadi pemain lapis 2. Oh, tapi Pemain berangkat. lapis 2. 2012. 2012 Taruh berangkat. nih pemain lapis 2 timnas apa DKI? Tim DKI. Oh, DKI. 2012 itu PON Jabar ya? 2012 itu Riau. Oh, Riau. Iya. Iya, Riau. Ya, saya Berangkat tapi? berangkat. Berangkat. Alhamdulillah medali emas. Weh, biar gimana pun kan tetap atlet DKI udah, Iya, walaupun siap. lapis 2 ya. Bukan. Jali. Iya, Jadi sebenarnya sebagai atlet sudah menyumbangkan untuk DKI. Siap. Iya kan? Tapi ada ceritanya sebenarnya. Gimana, Di gimana? Prapon tuh masih lapis 2. Oh, di Karena saingan saya baru masuk di softball, saingan saya udah pelatnas semua nih. Weh. Ya, tapi ya itulah, kita nggak mau kalah, semua sama-sama makan nasi ya kan. Akhirnya pas di 2012 ya saya bisa main inti. Mantap. Pas di PON, iya. Proses ya. Pas di PON akhirnya
terbuktilah apa hasil dari latihan, dijawab sama Allah. Nah, saya dikasih kesempatan untuk menjadi pemain inti di tim softball DKI Jakarta. Ini masukan buat anak-anak. Nah, Siap. sekarang kiatnya apa sih dari lapis 2 sampai masuk Siap. dalam tim inti bisa begitu di 2012 Betul. masuk? Betul. Itu kiatnya apa itu? Yang pertama, buat teman-teman semua ya, setiap kita masuk ke bidang yang ingin kita geluti, yang pertama harus yakin. Yakin. Oke. Karena kalau kita sudah yakin, apapun yang kita kerjakan pasti akan ada jalannya. Gitu. Pertama yakin kan Yakin. Kedua, usaha, ikhtiar. Usaha. Jadi kalau kemarin itu pas seleksi itu yang pelatnas ngerasa dia udah, wih, gua udah jago nih, ya kan? Mereka latihan di Senayan, saya begitu sampai Rawamangun, saya latihan lagi nambah. Mantap. Wah, itu Jadi motivasi porsi diri latihan iya, kita tambah ya. Tambah. Ini. Jadi buat atlet-atlet yang masih belum masuk di tim atau masih Siap. atlet-atlet yang masih merambah, ini kiatnya nih. Siap. Jangan, jadi harus cari latihan tambahan. Ah. Jangan, kalau orang yang sudah jago, dia latihannya cuma sehari 2 kali, kita tambah jadi sehari 3 kali. Siap, betul. Jadi itu kiatnya karena memang usaha ya. Usaha usaha nggak akan mengkhianati hasil. Nah, itu benar tuh. Mantap. Ya. Jadi hajar lagi dari Senayan udah capek, begitu balik ke Rawamangun tambah lagi latihan. Apa sih yang saya kurang? Saya berkaca diri, kurangnya di sini, tambah sehingga pelatih juga bisa ngelihat kan, kok progresnya bagus nih ya. Luar Sampai biasa. di Hong Kong itu kita try out sebelum masuk ke PON. Di Hong Kong itu saya masih cadangan, begitu dipasang saya bisa jadi super sub. Nah, dari situ ke belakang lagi baru itu main inti terus. Balik dari Hong Kong itu 2012 ada marathon game di Jakarta, yaitu udah jadi bagian dari perjalanan inti begitu di PON 2012 ya, alhamdulillah itu pemain inti. Wih, mantap. Jadi kita kata dulu nih. Jadi buat anak-anak nih, itu salah satu fasilitasnya tuh, salah satu kebanggaan tadi saya dengar. Pak Agung ini dia try out-nya sebagai atlet ke Hong Kong. Iya, betul. Itu luar biasa loh, seorang atlet try out-nya ke Hong Kong. Jadi Luar negeri. ke luar negeri itu bayar sendiri apa dibayarin itu? Oh, itu luar biasa sih, fasilitas dari DKI Jakarta. Jadi Ih, terima kasih juga. gratis. Enggak, orang tua enggak jadi beban orang tua kan? Enggak jadi Iya, beban sendiri enggak, kan? enggak. Enggak. Itu- Ini anak-anak nih, semua penonton nih, denger nih. Fasilitas sebagai atlet yang profesional, yang punya niatan bagus, itu fasilitasnya. Dia bisa berlatih bukan cuma di Jakarta, dia bisa berlatih ke Hong Kong. Iya. Luar biasa. Jalan-jalan gratis, Jalan-jalan gratis. dapat uang transport, Transport. dapat gaji, Gaji. dapat wah semuanya. Ih. Hotel mewah, Hotel mewah, mantap. Berarti jadi motivasi. 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 Jadi tidak hanya kita olahraga tapi dapat Betul, duit betul. juga ya. Yang penting kita harus punya prestasi, uang itu akan ngikut. Mantap. Prestasi itu ngikut. Nah, tadi kan sebagai pemain. Siap. Nah, kemarin habis jadi pelatih nih kan, pelatih Siap, DKI. betul. Terus kemarin terakhir event apa aja sih yang diikuti? Event terakhir itu di PON sih sebenarnya, di prapon di PON ya. Kebetulan saya juga kemarin sempat pegang 2017 tuh sempat pegang Asia Pasifik usia 15 tahun ya di Singapura. Ya luar biasa. Sebentar. Tadi Hong Kong, sekarang Iya. Singapura. Iya. Wih, ini Hong Kong, Singapura. Wih. 2017 itu karena Anak-anak. prosesnya panjang sih, perjalanannya panjang. 2000 kita juara di region nasional, itu dikirim ke Singapura untuk Asia Pasifik. Nah, Asia Pasifik itu usia 15 tuh, usia SMP. Wih, Nah, itu usia SMP. SMP. Berarti Iya. luar negeri. Iya. berarti nggak menutup kemungkinan dong anak-anak kita yang Bisa, SD udah bisa. mulai bisa. Betul, karena di softball baseball itu sudah ada usia pembinaannya, usia dini itu dari 8 tahun. Nah, nih buat adik-adik nih, buat teman-teman nih, ya, buat anak-anak murid KKG Pulau Gadung semua, ada info tuh bahwa Pak Agung sendiri dia pelatih di Usia softball, dini. bahwa di usia dini. Iya, usia Nah, dini. ayo kita cari, Ikut, kita kulik ikut. bakatmu, cari Pak Agung. Kalau Siap. ada yang mau cari Pak Agung di lapangan. lapangan, di mana biasanya latihan? Di lapangan di Senayan. Di Senayan. Nah, kalau di Rawamangun tuh ada di hari Senin. Hari sore, Senin, ya, sore. Senin
Senin sore di Rawamangun itu ada klubnya namanya Giants. Nah, kalian bisa bergabung di sana. Tapi bisa juga menghubungi KKGO. KKGO Pulau Iya, Gadung. betul. Semua bisa diatur. Oleh KKGO Pulau Gadung. Siap. Karena masuk di bagian dari KKGO pembelajaran betul, juga kan. masuk belajar softball. Iya. Nah, sebenarnya kan kita ini masih awal pendidikan. Iya. Untuk softball sama kasti beda nggak sih? Beda. Perbedaan dulu kan kalau di buku pendidikan ya, itu masih kasti. Karena kenapa sih kasti? Kan kita bicara olahraga kan. Kalau kasti itu sebenarnya olahraga tradisional yang saya tahu. Betul. Karena tidak ada aturan baku. Nah, maka itu di tahun berapa itu ada perubahan materi pembelajaran dari kasti ke softball. Karena apa? Di softball itu udah ada aturan bakunya udah jelas. Jadi si anak-anak softball itu masuk ke olahraga permainan bola kecil gitu. Berarti memang bisa ya kalau Bisa, di sekolah itu disalurkan. Anak-anak yang jago bola kasti Betul. kita salurkan juga nih ke Pak Agung. Berarti nanti kita tugas KKGO lagi. Kita buka klub KKGO Pulau Gadung nanti softball. Sip. Nanti Bisa atau nanti kita Pelatih saring. DKI punya. Kalau ada atlet-atlet yang berbakat, kita sodorkan sama Pak Agung. Pak Siap. Agung, kita punya atlet berbakat nih. Bahkan dulu pas saya masih ngajar di SDN Pisangan Timur 10, itu sudah saya masukin tuh. Mereka sudah bisa main softball, sudah sedikit banyak mengerti tentang permainan gitu softball. Saya masukin ketika masuk pembelajaran, mereka belajar, saya bawa sticknya, saya bawa bolanya, tapi dimodifikasi ya dengan bola tenis. Nah itu mungkin memang dulu kondisi lapangannya tidak seluas dari sekolah-sekolah lain, teman. Yang penting tekniknya mereka sudah dapat lah, gitu. Dan cara bermainnya sudah mengerti gitu. Karena memang ada di materinya. Materi jelas, materinya Kita ada. punya, ada materinya kita Iya tahu. benar. Betul. Jadi bisa kita praktekkan dan kita salurkan juga. Bisa banget. Nah, terus kemarin ini terakhir di PON ya? Iya, di PON. Itu dapat apa sih? Di PON itu kemarin perak sebenarnya. Perak dapetnya perak. Juara dua. Iya. Juara Tinggal dua. selangkah lagi. PON Papua. Itu gimana bisa kalah di final itu? Gimana cerita? Ada yang strategis? Prosesnya panjang karena memang dari awal tim softball putra DKI ini selalu dianaktirikan. Dianaktirikan tuh dalam artian ini mah nggak bakalan masuk 5 besar. Itu tantangan itu sebenarnya. Jadi Dari awal sudah dikasih beban. Nah, udah dikasih beban. Ini nggak mungkin nih bisa 5 besar gitu Tapi kan. beban itu akhirnya jadi motivasi. Beban kan? itu jadi motivasi dan Luar akhirnya biasa. kita bisa menjawab tantangan itu. Jadi dulu malah dari Pemprov Perbasasi DKI-nya juga ya. Oke, yang penting di Prapon, yang penting kita masuk dulu deh. Masuk dulu di PON. Karena kan ada babak prakualifikasi PON kan, yang diambil cuma 6 tim nih. 6 tim. Ya kan, karena si satu udah wild card ya kan si Papuanya sendiri. Iya. Nah, itu digadang-gadang, ini DKI berat nih gitu. Karena kan yang pertama pemain-pemainnya masih minim pengalaman. Gitu, minim pengalaman dan susah lah, banyak yang pelatih-pelatih ayo pegang tim ini nih. Nggak mau lah, males gitu. Jadi terkesan kayak dianaktirikan gitu. berarti ini Pak Agung ini coach bertangan dingin. Waduh. Benar ya kan? Semua ini dipegangnya Bertangan langsung, dingin, tangan tangan luas. gatal. Langsung dibuktikan yang tadinya 5 besar aja nggak tembus, Iya kan? kan? Langsung Betul. Ternyata dapat perak, luar Oke. biasa. Tapi ada perjalanan yang lucunya itu. Gimana? Tiba-tiba saya bisa jadi pelatih DKI. Saya itu tadinya masih jadi atlet nih di baseball DKI. Karena kan di baseball DKI itu nggak ada batasan umur, open. Baseball apa softball? Nah itu ini yang gimana serunya, cerita ini yang baseball dan serunya. softball? softball dan baseball. Iya. Nah, itu gimana tuh gimana? Basicnya kan ketika di cut off umur, ya, softball itu harus U23, baseball itu open. Nah saya nyebrang nih dari pemain softball mau jadi pemain baseball. Dari perjalanan udah mulus nih pemain baseball itu, tiba-tiba pengurus ya kan, udah nggak usah main softball, udah nggak usah main baseball gitu, jadi pelatih softball aja. Wih berat ini pemainnya kan, karena udah banyak polemik itu kan. Wih enggak lah, saya masih mau jadi atlet sih kan. Enggak, besok gue coret lu. Diancam tuh ya? begitu, iya, Diancam besok gue tuh. coret lu. Wih dalam hati saya, kebetulan pengurus ini istrinya manajer baseball pada saat itu, manajer baseball. Waduh, beneran nih kayaknya. Ngomongin nih Pak. Besokannya gitu kan, kita lagi latihan, saya udah bilang sama salah satu senior, bang
kayaknya nama gue nggak ada nih, coret nih, nggak mungkin lah, gila lu gitu kan. Wah serius nih, feeling gue nih berkata lain nih asli. Akhirnya benar begitu. Bener dicoret. Harusnya hari ini pengumuman diundur 2 hari itu untuk merubah SK mungkin. Akhirnya ya udah gitu. Bener dicoret. Bener, tiba-tiba pas pengumuman nama saya dicoret. Dan besokannya SK-nya pindah ke pelatih softball. Nah, sebenarnya bukan kalau bahasa saya bukan dicoret, tapi Pak Agung itu memang saking dibutuhkan jadi seperti itu. Betul. Saking bertalentanya Iya, pelatih bisa, iya, pemain bisa, oke punya. Yang saya masih bingung nih antara baseball dengan softball. Kok kayaknya satu kesatuan? Itu Siap. apakah satu cabang atau beda cabang? Kalau di dalam event Iya benar. Gitu. Kalau di dalam event olahraga itu sebenarnya beda cabang. Beda cabang. Softball dan baseball beda cabang. Oke. Karena tapi kenapa dia ada 2? Itu karena satu induk. satu induk. Nah, induk. perbasasi. Perbasasi. Nah, baseball dan softball. Nah, makanya perbasasi kan persatuan baseball softball amatir seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kayak renang aja ya, kayak renang ada bisa jadi atlet selamnya, bisa ya itu perkembangannya itu. Jadi Kalau baseball renang? sama softball itu selalu nempel. Lapangannya sama? Lapangannya hanya membedakan ukuran. Lapangan bentuknya sama, ukurannya berbeda. Kalau softball lapangannya lebih pendek, kalau baseball lapangannya lebih panjang. Gitu. Seperti itu untuk pengetahuannya jadi Ya, ini Betul. pengetahuan Betul, buat betul. anak-anak, buat semuanya. Karena basic permainannya hampir sama. Cuma ada perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Kalau di baseball itu dia lemparnya dari atas, kalau di softball itu dia lemparnya dari bawah gitu. Jadi sama, teknik mukulnya pun sama sebenarnya. Cuma kalau sama rounders, beda. Kalau rounders itu dia pukulannya nggak bulat ya, agak pipih gitu. ada pipih. Ya, agak pipih. Kalau udah beda cabang sih, udah beda induk lah. Kalau beda induk beda lagi. induk. Kalau Nah. kalau baseball softball masih satu induk nih, masih satu di induk. induk perbasasi. Perbasasi gitu. Jadi satu induk tapi 2 cabang. betul. Di dalam event resmi pun Ada beda cabang baik gitu ya, baik nasional maupun internasional ada. berarti Ya. hampir sama dengan sepak bola dan futsal ya. Betul, iya benar. PSSI. PSSI. Nah itu ya Futsal, sama. kan? Betul, Oh, betul. gitu. Sama. Ini pengetahuan nih buat anak-anak Betul. nih, pengetahuan nih. Gitu jadinya Nah, ya. terus kita pengen tahu dong untuk jadi yang siswa-siswa di rumah nih untuk kiat-kiat menjadi seorang pemain, apalagi pemain softball. Iya, betul. Nah, biar kan kalau Pak Agung ini kan sudah bisa melihat wah mana pemain yang bertalenta, Iya. mana memang pemain yang bekerja keras. Jadi seperti apa sih kiat-kiatnya untuk menjadi pemain? Sebenarnya satu ya, biasanya pemandu-pemandu bakat itu biasanya dia lihat dari motoriknya dulu. Kira-kira dia udah punya basic belum? Kalau dia udah punya basic, itu ngolahnya gampang sebenarnya. Kalau kita bicara tentang motorik, tapi kalau belum punya motorik, dasar motoriknya kurang bagus, nah itu PR tuh, perjalanannya pasti panjang gitu ya. Nih, bentar nih, anak-anak di rumah nih bicara motorik nih. Ini harus dijelasin kalau nanti penonton. Benar. Motorik itu apa? Benar. Motorik betul. Motorik itu adalah perkembangan gerak ya, perkembangan gerak. Jadi gerak. kalau si anak itu perkembangan geraknya udah bagus, dia bisa lari, dia bisa pukul, lompat, lempar, jalan, ya tanpa terkendala. Nah itu bisa dikatakan kategori baik Oke, deh. Tapi jadi kalau bisa tuh. betul. Jadi kalau udah lari aja udah beda gitu ya, udah lompat aja masih beda jatuh. Gitu ya kan, nggak itu. bisa. Nah itu Hei. kategorinya seperti itu ya. Untuk mengetahui perkembangan geraknya ya kayak gitu. Jadi bisa dilihat dari situ dulu untuk basic. Kemudian keinginan tuh yang penting. Biasanya kalau baseball softball itu kan olahraga yang belum jarang diminati nih. Masih orang masih baseball softball apaan sih gitu ya kan. Karena memang Saya enggak. oh iya. Kenal. Oh iya. Benar. Jadi kayak gitu. Padahal Jadi kemarin saya final nonton. Oh, nonton ya? Oke, seru juga. Seru, ini. iya. Ada di TV itu ya? Ada di Saya nggak nonton. streaming, kemarin streaming, live streaming. Oh, keren ya. Betul. Cuma saya nungguin merchandise-nya aja, Pak. Oh, siap. Kalau tadi kita wawancara teriak, ya kan kita bicara bonus untuk atlet DKI. Oh, iya. Nah, ini bicara ini salah satu motivasi nih buat Iya, teman-teman, buat atlet-atlet yang ada di rumah, buat ada adik-adik yang masih di cabang manapun. Ingat, setiap PON itu ada janji yang dikeluarkan, janji manis yang dikeluarkan Iya. dari setiap kepala ibu kota. Iya.
ya. Betul. Di dalam Indonesia ini semua kepala ibu kota atau gubernur-gubernur dia adu gengsi tuh. Iya. Kalau kata gubernur dulu, daerah mana yang paling besar? DKI harus lebih besar. Wih, gitu. Biasanya begitu. Bener. Sekarang bener nggak di PON Papua itu DKI bonus paling besar? Kalau paling besar itu bicara relatif ya. Tapi karena Papua kemarin itu janjinya ada rumor-rumor itu janjinya kalau Papua tuh satu keping medali emas 1M. 1M tuh. Itu untuk berarti olahraga satu orang individu. doang. Iya, itu untuk olahraga individu. Makanya atlet-atlet kenapa banyak yang nyebrang ke Papua ya. Siapa yang nggak mau gitu 1M 1 emas gitu loh. Itu yang individu. Itu untuk Papua sendiri ya? Iya, Papua itu Janji individu gitu ya? Iya, itu buat olahraga individu 1M. Tapi kalau untuk olahraga bergu kayak sepak bola, itu kemarin saya dengar-dengar bisa di atas angka 650. 650 Iya. juta. Itu luar biasa 50 tuh. juta. Tahu ya itu kita nggak tahu ya itu bener gosip bener apa ketika udah dapat medalnya apa benar gitu. Di sana. kita nggak Di tahu. sana. Sekarang yang bener-bener Ah, aja nih. iya, DKI nih. iya, bener, Ayo. bener, iya, bener. Kita Betul. tanya, waktu itu gubernur DKI nih, Anies Baswedan itu pernah mengucap nominal nggak sih? Kalau nominal saya lupa ya kira-kira berapa ya. Cuma dengar-dengar kayaknya kemarin itu PON tahun ini bonusnya paling gede kalau nggak salah tuh. Karena nggak dipotong pajak. Oh, Maaf gitu. ya. Karena nggak dipotong pajak. Tapi gitu. di pojok pajaknya Ah, jangan lain. Tapi iya, saya iya. setuju nggak dipotong pajak. Iya, Kenapa? Karena ini atlet pahlawan. Iya, Ini pahlawan. pahlawan. Bawa nama daerah. Nah, bawa nama daerah. Kalau dipotong pajak juga ya. Karena PON-PON sebelumnya lumayan tuh 10%. Betul. Ya, potong pajaknya tuh 10%. Jadi Tapi ini juga masukan buat pemerintah DKI atau pemerintah kita bahwa untuk setiap atlet ya tolonglah untuk pajak janganlah. Karena biar gimana pun lumayan. iya pajak gede, itu lumayan. gede, 10%. Dua kita harus hargai seorang mereka Iya. ini pejuang, pahlawan. Siap. Ingat, Pejuang olahraga gitu. Pak Ya. pejuang olahraga. Karena apa? Di internasional sana yang bisa mengibarkan bendera merah putih ya melalui olahraga. Betul. Kita harus setuju itu. Betul, setuju. Iya kan? Jadi kita harus anggap itu pahlawan. Jadi untuk pemerintah jadi curcol nih dia. Ngeri Tapi sedap. benar, Pak. ngeri, Memang- ngeri. memang hanya di olahraga yang Iya. bisa mengibarkan bendera merah putih. Iya. Ya itulah makanya kemarin bonus paling gede itu kayaknya di PON tahun ini nggak ada potongan pajak, mereka dapat pure 100% lah gitu. Jadi lumayan lah Udah kira-kira. cair? Kemarin sih udah cair, tapi sekarang udah Kita habis. dengar. Tapi udah habis waktu. Udah, kalau Baru perak mau diajak mau makan di mana? kalau perak itu jauh sama emas nih kalau Oh, perak iya, ya betul, kan? betul. Bisa setengahnya kalau emas tuh kita masih wih emas nih tapi Kan kalau alhamdulillah bisa iya benar menyangkal persepsi orang bahwa betul DKI itu ini tantangan wajib yang emas. cukup luar biasa ya. Jadi dari proses kita udah dipandang sebelah mata, kita udah dari induknya pun mohon maaf ya. Iya, nggak Kemarin apa-apa. kita sempat dianaktirikan lah waktu pas menjelang prapon mereka tryout tim putri, tim baseball ya, mereka tryout ke luar negeri, tim softball putra enggak. Yang Enggak. tahun Itu tahun 2012. 2012. Sekarang kita nggak ada teror karena masih pandemi kali. Enggak, mereka berangkat tim putri. Oh, berangkat, Tim putri keluar. berangkat. Kemarin Oke. kalau nggak salah ke Singapura. Singapura. Si baseball kalau nggak salah ke Taiwan. Oh, Taiwan. Ya, Kalau gitu. ini kita ke Bali Master aja. Oh, balik. Nah dari situ kita, wih kenapa sih kita nggak diberangkatin? Tapi kita nggak berkecil hati, kita tetap latihan, kita fokus, kita samakan visi, kita di sini mau ngapain nih? Luar Tujuannya apa biasa. nih ya kan? Keren. Begitu di prapon kita jawab semua pertanyaan-pertanyaan insan-insan softball DKI untuk DKI nggak bisa apa-apa nih. Akhirnya di prapon kita bisa di final, Bisa buktikan. bisa di final. Berarti Padahal target targetnya cuma masuk gitu. cuma masuk targetnya. Nah, masuk ternyata yang dapat penting medali. ternyata kita dapat medali, kita kalah di final, medali perak. Dengan Dengan final bukan Lampung. Karena memang di Lampung ini lagi generasi emas nih. Lampungnya generasi emas gitu. jadi siap-siap Lampung nanti kalau kita ketemu lagi nih. Siap. Lampung sudah masang target nanti ke depannya nih. Siap all kill. Oh, siap Iya, nanti oke. nih. Jadi yang meragukan nih, ini teman saya soalnya. Iya
Iya nggak? Betul. Tenang. Berarti harus target nih. Kalau kemarin perak, apa target berikutnya? Di PON lagi atau apa nih? Harusnya sih di PON lagi ya. Cuma tadinya saya masih mau main, cuma regulasinya belum keluar. Regulasinya tuh belum keluar. PON tahun depan tuh maunya seperti apa, gimana gitu ya. Cuma memang kalau disuruh jadi pelatih lagi, rasa-rasanya karena berbanding dengan penugasan kita nih sebagai seorang guru, itu guru izinnya PNS. luar biasa. ASN sekarang. Iya, ASN. izinnya Jadi, berat ya, beban sama tapi anak-anak. kita juga bisa pesan-pesan sebenarnya, mana tahu nanti instansi pemerintah terkait bisa melihat ini bahwa kita punya atlet yang masih dalam keterkaitan atau terikat dengan tugas. Betul, Nah, betul. Artinya kita bisa minta kelonggaran ya. Betul. Karena kan kita membawa nama Daerah besar juga. daerah Iya, ya betul. gitu. Bahkan Iya. harusnya bukan hanya diberikan kelonggaran tapi diberi support. Betul. Harusnya Kalau ya. bener nih. Jadi kayak gitu. Berarti anak-anaknya di sekolah bangga banget dong, berarti gurunya bisa sampai Alhamdulillah lah. Cuma kan karena saya nggak mau sombong, jadi saya nggak usah Oh, iya. bilang. ilmu padi lagi, ilmu padi Iya, lagi. ilmu padi. Nggak usah bilang, biarkan mereka yang tahu, tapi saya nggak mau gembor-gembor. Oke, tapi nanti semua orang tahu nih nanti. Siap-siap nih. Karena- Ada yang minta ajarin nih, Pak Agung, aku mau latihan softball. Ya. Cuma Siap-siap. paling ada beberapa siswa-siswa yang emang kalau deket, woi selamat pak gitu doang sih. Yang dekat, tapi kalau yang karena kemarin pandemi juga kan, Iya, jarang bisa ketemu. nonton, Iya. Tapi jujur nih, Pak Agung, saya kurang setuju sebenarnya dengan yang kayak begini. Artinya dibilang tidak mau sombong. Justru saya maunya yang namanya prestasi itu harus disombongkan karena melihatnya itu bukan buat menyombongkan diri, tapi buat motivasi orang lain. Betul. Gitu. Betul banget. Betul banget. Cuma kadang perspektif orang beda-beda Iya, itu yang tergantung iya orang. betul. Kita akan rubah nanti mindset Betul. teman-teman, mindset anak-anak. Kalau kita harus bilang kalau Pak Agung ini juara sebagai pelatih, juara sebagai atlet dulu. Betul. Jadi Siap. ini Pak Agung ini multi talent juga. Waduh. Ya? Seorang guru, atlet dan pelatih juga Pelatih. hebat. Kebetulan itu ya semua berawal dari keyakinan. sih. Yakin? Begitu saya terjun di bidang ini, saya harus yakin, serahkan hasilnya kepada Allah. Oke. Rasanya seru banget kita nih ketemu dengan Pak Agung ini. Terima Cuman kasih. Waktunya kita udah cukup. Siap. Untuk closing silakan Pak Dika. Oke, jangan lupa untuk kalian subscribe dan like video ini. Sampai jumpa, kita ketemu lagi bersama bintang tamu kita, Pak Agung, pelatih softball DKI Jakarta sekaligus atletnya baseball DKI Jakarta. Sampai jumpa, saya akhiri, saya Pak Dika, Saya Pak Dendi. dan bintang tamu Saya kita, Agung Wardi. Oke, Sampai sampai jumpa. Kakak mau gadung. Melambung Melambung, Gak tanggung-tanggung.